takutnya. Tapi berputar-putar. Oke, salah momen ya. Transaksi bisnis adalah kegiatan yang berdampak pada posisi keuangan perusahaan, baik bertambah maupun berkurang dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari transaksi bisnis. Yang pertama terjadi antara dua belah pihak, internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu memiliki nilai finansial. Dan yang terakhir berpengaruh pada posisi keuangan perusahaan. Persamaan akuntansi adalah hubungan dasar yang menunjukkan bahwa jumlah harta atau aset perusahaan selalu seimbang dengan kewajiban dan modal. Jadi, apapun transaksinya, persamaan ini harus tetap seimbang. Persamaan akuntansi mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama, aset, yaitu semua harta seperti kas, kendaraan, atau peralatan. Yang kedua, liabilitas, yaitu kewajiban atau utang yang harus dibayar. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu hak pemilik setelah dikurangi kewajiban. Fungsi persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi berfungsi sebagai dasar pencatatan setiap transaksi, menjaga keseimbangan laporan keuangan, serta membantu dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Contoh studi kasus dari persamaan akuntansi. Pemilik menyetor modal senilai 10 juta rupiah, maka kas bertambah senilai 10 juta rupiah dan ekuitas juga bertambah senilai 10 juta rupiah, maka persamaan tetap seimbang. Lalu, perusahaan membeli peralatan senilai 4 juta rupiah secara tunai, kas berkurang senilai 4 juta rupiah, peralatan bertambah senilai 4 juta rupiah, total aset tetap sama dan persamaan juga tetap seimbang. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan perusahaan. Digunakan untuk pengambilan keputusan, manajemen, pemilik, investor, dan pihak terkait. Jadi sini laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu atau pendapatan sama dengan beban atau laba dan rugi. Kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Ketiga, neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu atau aset, liabilitas, dan ekuitas. Terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Di sini saya akan memberikan satu studi kasus tentang laporan laba rugi. Misalnya ada toko Sinar Jaya. Dalam bulan pertama, toko ini memperoleh pendapatan penjualan terbesarnya 15 juta rupiah. Biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pokok, penjualan 9 juta rupiah, dan gaji karyawan 3 juta rupiah. Maka laba bersih yang diperoleh adalah 15 juta dikurangi 9 juta dan 3 juta. Hasilnya 3 juta rupiah. Ini adalah contoh sederhana laporan laba rugi. Dari sisi ini, kita bisa melihat beberapa keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan studi kasus dari saya. Contoh, studi kasus neraca, laporan neraca. Misalnya, toko Sinar Jaya pada akhir bulan setelah beberapa transaksi, posisi keuangannya adalah kas sebesar 50 juta rupiah dan peralatan 10 juta rupiah dan persediaan 11 juta rupiah. Jadi total aset perusahaan adalah 70 juta rupiah, 73 juta rupiah. Di sisi kewajiban, toko memiliki utang usaha sebesar 20 juta rupiah, sedangkan ekuitas atau modal pemilik adalah 53 juta rupiah. Dengan demikian, total kewajiban ditambah
ekuitas sama total aset itu 73 juta rupiah. Nah, inilah contoh studi kasus dari saya. Kesimpulan dari ini adalah setiap transaksi bisnis pasti memengaruhi persamaan akuntansi, tapi keseimbangannya selalu terjaga. Inilah dasar dari akuntansi yang menjadi landasan laporan keuangan. Terima kasih. Aku pulang.